nama saya Galih Permana Putri, absen 11. Perkenalkan, nama saya Gendis, absen 12. Perkenalkan, nama saya Albar Nuh Supriyanto dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Ina Lain Sersita, absen 14. Perkenalkan, nama saya Indah Prasasti, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kismata Sumi Jana, absen 16. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan kabel, jenis kabel, dan pemilihan fiber optik. Sekian. Jaringan, jenis kabel, dan pemilihan fiber optik. Kabel merupakan kabel yang umum digunakan di dunia komputer. Kegunaan fiber optik untuk menghubungkan sistem komputer ke dalam jaringan. Pengertian fiber optik adalah merupakan jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi sebagai media transmisi komponen jaringan. Ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi karena pembiasan cahaya. Jenis-jenis fiber optik. Jenis kabel fiber optik ada dua jenis, yaitu A. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode adalah kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga penyebaran cahayanya hanya melalui satu inti pada satu waktu jenis. Kabel ini memiliki inti yang berukuran kecil, dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah. Panjang gelombangnya 1300 hingga 1550 nanometer. B. Fiber optik multimode. Fiber optik multimode adalah kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan, dikarenakan memiliki ukuran inti yang besar dengan diameter 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya sering digunakan untuk keperluan komersial. 3. Komponen kabel fiber optik. Ada beberapa bagian dalam komponen fiber optik dan masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini beberapa bagian kabel fiber optik. A. Bagian inti, core. Bagian inti merupakan bagian terbuat dari bahan kaca dan memiliki diameter yang kecil. Untuk menghasilkan performa yang baik dan stabil, biasanya dibutuhkan diameter serat optik yang lebih besar. B. Bagian kelanding. Bagian kelanding merupakan bagian pelindung yang menyelimuti serat optik tersebut. Kelanding terbuat dari silikon dan memiliki komposisi material yang berbeda dengan core. Lapisan itu sendiri tidak hanya melindungi core, tetapi berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang dapat merefleksikan dari cahaya tembus kembali kepada core. C. Bagian coating atau buffer. Bagian coating merupakan mantel dari serat optik yang berbeda dengan cladding dan core. Lapisan coating terbuat dari bahan plastik yang mempunyai sifat yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel dan kelembapan udara dalam kabel. Bagian D. Bagian strength member dan outer jacket. Bagian strength member dan outer jacket merupakan bagian lapisan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan bagian ini dijadikan sebagai pelindung utama dari semua kabel fiber optik. Strength member dan outer jacket merupakan bagian luar kabel fiber optik yang mampu melindungi inti kabel dari berbagai gangguan maupun yang lainnya. Pemilihan kabel fiber optik. Penggunaan kabel fiber optik tidak dapat sembarangan memilih. Ada beberapa tips dalam memilih kabel fiber optik. Berikut ini cara memilih kabel fiber optik. A. Pilihan jenis kabel sesuai kebutuhan. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan saat memilih serat optik, apakah kita membutuhkan jenis single mode atau multimode. Hal ini tentunya sangat penting lantaran kita tidak dapat mengganti antara satu jenis kabel dan lainnya. Belum lagi kedua jenis kabel fiber optik tersebut masih banyak variasinya berdasarkan kecepatan, bandwidth, dan jarak. Oleh karena itu perlu diketahui sejak awal jenis kabel yang benar-benar dibutuhkan.
Pilih bahan gasket yang berkualitas. Untuk pelindung standar itu sendiri disebut OFNR. Ini singkatan dari Optical Fiber Non-Conductive Freezer. Pelindung ini sama sekali tidak terpengaruh arus listrik karena tidak mengandung bahan logam apapun. Selain itu, ada yang terbuat dari plenum atau OFNP. Ini cocok untuk digunakan di data center dan ruang server serta bahan untuk aplikasi jarak jauh seperti LSZH atau Low Smoke Zero Halogen yang terbuat dari bahan khusus dan tidak mudah terbakar. C. Pilih konektor yang sesuai. Setiap kali menggunakan kabel tembaga, baik kabel Cat 5, 5E maupun yang lebih tinggi, dipastikan untuk menggunakan perangkat RJ45 di ujungnya. Paling tidak ada 4 jenis konektor yang dapat dipilih sebelum melakukan instalasi seperti kabel pelung LC. Adapun paling umum digunakan yaitu pelung SC yang ukurannya 2 kali lipat dari pelung LC. Kabel pelung jenis ST dan kabel MTRJ prinsip pemasangannya hampir sama dengan kabel RJ45.